Waktu saya kuliah dulu, saya tasnya itu pakai ekspor ya. Terus pas lagi ada duit, makainya jadi body pack. Pas mau naik gunung pakainya Eiger. Waktu itu saya mikir kalau itu merek-merek dari Eropa loh ya. Ternyata baru tahu kalau itu sebenarnya produk Bandung yang sudah mendunia. Nah, podcast kita kali ini spesial karena di samping saya sudah ada Pak Christian Sarsono, CEO dari PT Eigerindo MPI yang memproduksi semua merek-merek yang aku sebutin tadi. Dan kita akan bahas strategi, inovasi, people, culture yang ada di Eigerindo sehingga bisa membuat perusahaan anak bangsa ini, asli Bandung ini bisa mendunia. Pak Kris, makasih banget waktunya. Terima kasih bisa juga. Jauh-jauh dari Bandung loh nih main ke studio saya nih. Wah, luar biasa banget nih. Tapi saya senang sekali Mas Indra. Terima kasih juga kesempatannya. Dengan senang hati, senang banget. Aku tuh udah lama penasaran sebenarnya pengen undang Pak Kris ke sini karena memang ya kan produk-produk yang tadi aku sebutkan kan memang aku pakai kan. Anak-anakku juga pakai gitu ya, dan kisah di baliknya itu juga luar biasa. Apalagi kalau kita mau bicara dalam konteks tadi itu strategi inovasi gitu ya, dan kita kan pengen ya teman-teman yang UKM kan, dulu kan Eigerindo kan juga UKM kan ketika memulai UKM, kan, betul UKM Mas. yang benar-benar waktu itu kayaknya Pak Kris ini juga dulu waktu pas join pertama kali dengan Eigerindo pun juga masih UKM kan bentuknya kan. Betul. Nah, kita UKM. Iya. Nah, kita pengen UKM kita juga berakhir kayak Eigerindo dong, bisa mendunia gitu, dan mudah-mudahan obrolan kita ini yang nggak lama ini bisa memberikan clue lah, petunjuk bagi teman-teman khususnya pelaku UKM ya, supaya dia bisa naik kelas juga kayak Eigerindo ya. Gimana strateginya, inovasinya, people, culture dan lain sebagainya ya. Mohon dibocorkan semua ilmu-ilmunya. Siap, Mas Indra. Kalau buat Mas Indra kita bocorin. Oh iya, untuk teman-teman yang nyimak doang kita bocorin semuanya supaya bisa di-copy lah ya. Jadi banyak produk anak bangsa yang bisa sehebat Eigerindo nantinya. Betul, ya. betul. Boleh nggak kita ngobrol dulu dengan sebelum kita masuk ke inovasi, strategi, people, culture, kita flashback dulu deh. Pak Kris, boleh nggak cerita Eigerindo tuh kayak gimana sih dulunya kan? Dulu kan belum ada brand Eiger malah di awalnya ya. Iya. Ya terus jadi sekarang Eigerindo, terus kemudian mau mendunia tuh. Boleh nggak bocorin dong itu kisahnya dulu tuh kayak gimana sih ketika memulainya, supaya kita semua tuh jadi ngeh ya bahwa ini nggak ujuk-ujuk tiba-tiba gede loh. Ada kisah di awalnya loh, itu kayak gimana, Pak Kris? Yes. Oke, Mas Indra, terima kasih kesempatannya. Dan memang start pertama itu kita start dari brand ekspor dulu. Jadi pertamanya itu adalah brand Exxon. Jadi mungkin Mas Indra tadi sempat pakai tas ekspor juga ya pertama. Nah, brand ekspor ini berdiri itu tahun 1979. Dan founder kita Pak Roni Lukito pada waktu itu beliau lulusan STM. Beliau waktu itu orang tuanya punya satu toko tas, mereknya macam-macam, dan beliau itu membantu orang tuanya sampai akhirnya terinspirasi untuk bisa buat satu brand sendiri. Nah, singkat kata dari sana muncul brand ekspor pada tahun 79 itu, dan akhirnya terus berkembang. Tahun 89 itu pertama kali muncul brand Eiger. Perbedaannya kalau brand ekspor pada waktu itu lebih identik dengan tas sekolah. Betul. Ya, waktu itu mungkin anak-anak remaja ya semua pada pakai itu. Sedangkan brand Eiger ini kita khususkan itu ke brand outdoor. Jadi untuk ke penggiat alam semua. Nanti dari sana tahun 93 itu keluar brand body pack, Mas. Jadi kita di grup kita ini ada 3 brand, yaitu brand ekspor, kemudian brand body pack, dan berikutnya brand Eiger ini. Eiger gitu ya. Dan kan sekarang Eiger ini udah ke mancanegara ya, bahkan kan beritanya mau sampai ke Swiss. Iya. Kapan rencananya itu mau buka outlet di Swiss? Kalau dari yang kita sudah rencanakan, kita akan buka toko di Swiss itu sekitar bulan Januari tahun depan, 2023 ya. Betul. Dan itu di bawah atau di kakinya Gunung Eiger. Karena Eiger itu kan nama gunung kan ya di Swiss ya? Betul, ya? nama gunung. Nah, mungkin banyak yang belum tahu kok Eiger namanya ya. Dan ini Eiger itu kan betul-betul merek lokal, merek dari Indonesia. Sebetulnya Eiger itu memang terinspirasi dari gunung di Swiss sih, Mas. Itu termasuk gunung yang cukup sulit untuk didaki juga. Nah, tapi EIGER itu sebetulnya punya ada satu singkatan sendiri tuh, Mas. Jadi EIGER, E-nya tuh education.
Jadi kita selalu identik gimana sih kita bisa berikan satu education, kita sharing satu education, bagaimana bisa mendaki yang baik, bagaimana kita juga bisa sama-sama sharing ya di komunitas ini supaya semuanya bisa bentuk ada satu pendidikan yang terbaik untuk sama-sama kita kembangkan. Kemudian I-nya tuh inspiration Mas sebetulnya. Bagaimana produk ini bisa menginspirasi seseorang yang tadinya mungkin beliau tidak bisa melakukan satu hal, dia terinspirasi untuk melakukan satu hal yang lebih baik, dia bisa bertumbuh secara pribadi, karakter sama kompetensinya. Kemudian G-nya bicara green life. Jadi memang Eiger pada waktu tahun 2022 kemarin 22 April Eiger itu mencanangkan sustainability report. Mas, jadi kita berkomitmen memang ini satu target yang cukup jauh jangka panjang ya Mas, tahun 2030 kita berusaha untuk menurunkan pengaruh yang dampak negatif kita terhadap bumi ini mengurangi sampah fashion semua ya, dan kita komit untuk melakukan penghijauan ya, banyak sekali aktivitas yang ke arah ke sana. Green life dan E-nya itu bicara tentang experience, di mana Eiger itu harus berikan satu experience untuk pelanggannya, untuk karyawan kita juga, berikan satu pengalaman yang terbaik, khususnya experience di bidang tropical adventure, karena negara kita negara tropis. Nah, R yang terakhir itu responsibility. Gimana tanggung jawab Eiger untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa kita, untuk tanah air kita tercinta, untuk masyarakat sekitar, sehingga bisa berdampak. Nah itu EIGR itu, Mas. Cuman karena memang startnya terinspirasi dari gunung di Swiss, ya udah kita berusaha untuk, oke lah kita buka toko di sana, dan harapan saya terima kasih atas dukungan semua teman-teman Eigerian di sini. Kita berdoa supaya itu bisa terwujud juga untuk bawa produk lokal ke mancanegara. Sebenarnya kan Eiger kan ini bukan kali pertama ada upaya untuk keluar negeri kan ya. Bahkan kan sudah pernah ada di Singapura, di Malaysia kalau nggak salah. Betul. Sudah ada. Itu produk apa tuh? Eiger atau ekspor atau body pack itu yang udah keluar negeri? Udah ekspor. Itu produk Eiger Mas. Tahun 2006 kita kerjasama dengan pengusaha lokal UMKM juga yang buat dinding panjat buatan tuh dari resin. Nah, kita nge-sponsorin waktu itu kejuaraan dunia di Singapura tahun 2006. Eiger dengan produsen ini, UMKM juga sebetulnya ya. Dan pada tahun 2006 itu akhirnya kita buka kerjasama dengan orang di Singapura, kita buka di sana juga. Lalu tahun 2010 kita juga sempat kerjasama juga dengan satu orang yang kita kenal juga, buka di Dortmund Mas waktu Jerman, itu, ya? di Jerman betul. Itu buka store atau apa itu hanya event base atau itu memang store itu menjadi channel penjualan di Jerman? Ya, untuk yang di Singapura kita memang buka store juga kerjasama dengan orang di sana, dan untuk yang di Jerman pun itu bentuknya memang toko Mas waktu itu. Cuman mungkin waktu itu kalau kita lihat untuk bisa memasarkan satu produk ya, itu betul-betul harus punya satu konsep yang kuat di sana ya. Dan memang pada waktu itu kita berusaha untuk bisa apa sih diferensiasinya dari Eiger dengan brand lain. Nah, karena kebutuhan di dalam negeri pada waktu itu tuh cukup tinggi Mas Indra, akhirnya kita memutuskan supaya kita fokus dulu ke dalam negeri dulu karena bukan apa-apa untuk masuk ke satu produk, saya yakin kita itu harus bisa mempersiapkan channel distribusinya, promosinya, kita kenal ekosistem di sana. Akhirnya kita fokuskan ini dalam negeri itu masih banyak peluang yang belum kita garap tuh Mas. Akhirnya nggak diterusin ya, yang di Jerman, di Singapura, Malaysia itu nggak diterusin akhirnya. Betul. Kita mundur setahap dulu Mas waktu itu, dan kita waktu itu mulai tuh buka channel distribusi cukup agresif pada waktu itu. Di Indonesia atau di luar? Di Indonesia. Nah itu startnya dari sana Mas. Nah kita kan ngomong lagi tuh tentang rencana Go Internationalnya. Tapi aku pengen balik dulu nih Pak Kris ya, ngomongin tentang bahwa Eiger mulainya dari UMKM juga, ya kan, kecil banget ya. Pak Kris pernah cerita, Pak Kris sendiri dulu mengawalinya jadi orang QC ya, quality control yang misain barang gitu, ini nggak oke nggak? Mas Indra tahu sih? Oh tahu, soalnya saya juga ngalamin itu. Istri saya kan juga bidang fashion kan, bisnisnya kan. Oh iya. Dulu ketika mulai pertama kali juga begitu gitu. Jadi bahwa semua yang besar teman-teman tuh pasti mulai dari yang kecil gitu. Nah, yang jadi pertanyaan tuh kan gini. Pak Kris, banyak teman-teman pelaku UKM nih ya, di fashion misalnya kan kategorinya fashion ya, tas, sepatu dan lain sebagainya kan ya, topi, baju. Banyak teman-teman pelaku UMKM itu yang dia stuck, nggak keluar dari zona UKM-nya. Nah, kan gitu kan. Ya mungkin ketika the first 1 billion ya, 1 miliar pertama tuh sesuatu banget gitu kan ya. Akhirnya bisa naik jadi 10 miliar dalam setahun. Mungkin naik jadi 20 miliar, tapi stuck di situ nggak bergerak. Gitu. Nah, yang aku mau tanyakan itu apa yang bisa ngebuat
Eigerindo ya, konteksnya perusahaan ini ya. Iya. Jadi kita nggak hanya bicara produknya ya, kan ada ekspor, ada body pack dan Eiger gitu. Betul. Kan. Let's say ini perusahaannya. Iya. Apa yang bisa ngebuat Eiger waktu itu bisa keluar dari zona UKM-nya, Pak? Sehingga akhirnya sekarang udah menjadi perusahaan besar, bahkan Iya. siap untuk ekspor. Itu apa, Pak? Strateginya apa gitu? Atau mungkin ada faktor-faktor tertentu yang teman-teman UKM mungkin belum bisa lihat atau belum bisa miliki yang atau bahkan kita nggak tahu sama sekali nih, maka justru nih Pak Kris ini jauh-jauh dari Bandung itu kita pengen korek ini apa tuh rahasianya gitu Pak? Iya, ya Mas Indra ini menarik sekali ya. Memang kalau saya lihat perjalanan Eiger itu dari tahun 1989 sampai tahun 2006 khususnya itu betul-betul memang berangkat dari UMKM. Jadi memang kalau saya lihat industri kita masih waktu itu apa adanya, kita juga masih kerjasama dengan beberapa supplier kita, maklun-maklun kita ya. Nah, memang ya kalau saya lihat perubahan yang cukup signifikan, biasanya kan kita fokusnya itu hanya 3 ya Mas ya. Biasanya brand, produk, sama distribusi. Iya, kita fokusnya ke 3 ini. Jadi memang waktu itu yang saya merasakan cukup banyak perannya itu pada saat perubahan itu pada saat kita menggandeng komunitas Mas. Waktu itu untuk di brand. Jadi kalau saya lihat kita hidup karena banyak komunitas yang mendukung ya. Sebetulnya simpel-simpel aja sih waktu itu aktivitasnya dari brand. Kita lihat ada komunitas melakukan ada event apa nih, ada misalnya kegiatan camping, kegiatan outdoor juga, ada yang lain. Nah, dari brand ini akhirnya kita bisa makin mengembangkan, mulai dikenal tuh pertama ya untuk dari brandnya ini. Nah, terus di produk memang saya belajar banget dari founder kita Pak Roni Lukito. Beliau itu orang yang sangat perfeksionis sekali untuk quality product. Jadi memang start pertama itu kita cenderung product oriented ya Mas ya. Jadi memang gimana sih caranya supaya bikin produk itu kalau bisa jangan sampai ada salah. Kalau bisa produk itu yang terbaik. Nah, semangat untuk bisa achieve sesuatu hal yang betul-betul kalau bisa itu lakukan yang terbaik. Itu tuh cukup menular Mas ke tim dari Eiger ini semua ya. Jadi kita berusaha untuk bisa menghasilkan suatu hal yang lebih baik untuk bisa kita kalau bisa aktivitas itu kan banyak sekali ragam ya aktivitas outdoor ini. Jadi kita fokus pada fungsi, pada kekuatan Mas sama kekuatan fungsi dan kalau bisa produknya ini harus awet secara kualitas ya. Nah, dari sana distribusi. Nah, terus distribusi memang waktu itu kita masih tergantung banyak ke department store Mas waktu itu sama toko outdoor tradisional waktu itu ya. Nah, memang ini harus bergerak. Kalau saya lihat distribusi ini ada sejarah yang memang startnya mulai dari kita di department store, akhirnya kita bisa sewa di shopping mall Mas. Nah, terus udah gitu sampai akhirnya kita ke street level store. Street level store ini keluar dari mall. Nah, memang perjalanan itu cukup panjang Mas waktu itu. Tapi saya lihat kunci dari kita lakukan adalah kita harus lakukan satu inovasi yang berbeda Mas. Dan kita harus bisa lakukan satu hal itu semaksimal mungkin ke quality itu kita berikan yang terbaik untuk konsumen kita. Ya, titik turning point-nya tuh di tahun berapa tuh Pak ya? Jadi dari UKM yang akhirnya stuck di situ-situ aja sampai ada satu titik gitu ya, yang kemudian akhirnya wah naik gitu ya. Itu inget nggak Pak Kris itu kapan dan apa pemicu dari turning point-nya itu deh, atau inflection point-nya itu? Nah, pada waktu tahun 2002 saya bergabung dengan Eiger, Mas. Dari 2002 sampai 2006, saya merasakan bahwa peran distributor ini ada beberapa retailer kita yang bekerja sama, terus kita mulai bangun toko sendiri, dan karena produk kita bisa diterima oleh komunitas, Mas, akhirnya itu terasa peningkatannya itu cukup signifikan. Nah, turning point yang pertama itu tahun 2006, karena kita bisa bangun pabrik sendiri, Mas, waktu itu. Jadi pabrik yang kita kelola secara profesional produksinya, dan itu akhirnya kapasitas kita mulai banyak tuh, ya. Jadi memang ini ada satu tahap fokus itu lebih ke produk oriented Mas waktu pertama ya. Yang penting kita produksi banyak, kapasitas cukup, produksi lakukan yang terbaik, kita gandeng komunitas juga, promosi brand baik. Nah, akhirnya mulai bergerak tuh dari 2006. Tahun 2006 sampai 2014 saya lihat itu growth-nya cukup signifikan tuh Mas untuk yang di omset kita sama pengembangan di distribusi kita. Jadi tadi aku ngeliat bahwa pertama adalah brand itu sendiri dengan kerjasama sama komunitas ya. Betul. Komunitas penggiat
alam ya, yang itu ketika ada event disupport, berarti sponsorship gitu ya. Benar. Lebih dikenal, lebih dekat dengan mereka gitu, dan itu akhirnya menjadi word of mouth lah ya. Akhirnya orang ngomongin tentang brandnya Eiger gitu. Betul. Yang kedua adalah di produksi. Ya, akhirnya punya pabrik sendiri, akhirnya buat produksi yang lebih banyak gitu. Sejauh mana memang dua itu yang kunci ya? Karena begini. Saya ngelihat teman-teman UKM juga ada juga tuh yang memanfaatkan komunitas gitu ya. Mungkin kalau sponsorship nggak tahu lah ya, mungkin karena anggaran agak terbatas. Tapi kalau memanfaatkan komunitas, iya jelas gitu ya. Ada yang mulai produksinya juga lebih digenjot gitu. Tetapi kan itu nggak jadi jaminan bahwa ketika produksi kita makin banyak, kita dekat sama komunitas, otomatis terjadi lompatan itu kan ya. Nah, apakah memang yang gini? Jadi apakah memang gara-gara gue udah produksi banyak, terpaksa lah gue jualan nih gitu ya. Jadi akhirnya justru kepepet karena ngelihat gudang yang penuh, itulah yang ngebuat justru malah jadi kreatif untuk jualannya gitu ya. Jadi pemicunya jangan-jangan karena gue udah punya pabrik sendiri, banyak produknya, gue nggak punya pilihan lain. Atau memang murni karena traction dari market ya, setelah kuat dengan komunitas, akhirnya demand-nya tinggi gitu ya. Atau ada faktor yang lain? Aku penasaran nih. Beneran penasaran. Mantap, Mas. Nah, sebetulnya ada dua hal yang cukup penting, Mas, di situ. Saya lihat kita harus nangkap dulu kebutuhan dari market itu seperti apa. Nah, memang saya lihat waktu tahun di 2006 sampai 2015 persaingan itu nggak seperti sekarang ya, Mas ya. Jadi maksudnya pada waktu itu pabrik tas itu bisa dihitung pada waktu itu ya. Pabrik yang brand outdoor pun juga nggak sebanyak sekarang pada waktu itu ya. Tapi memang yang saya rasakan, karena kita fokusnya gimana produk udah berkualitas aja lah, kalau bisa kita lakukan yang terbaik tuh di sana. Nah, kita lakukan juga ada dari komunitas, kita coba tanya juga kira-kira apa sih masukan untuk produk kitanya. Terus begitu dari sini kita lakukan ada satu ekspedisi, Mas, waktu itu kita lakukan ada beberapa kali ekspedisi, kita tes produk kita ya supaya produknya itu betul-betul bisa kalau istilah sekarang tuh fit in dan market fit, Pak. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari komunitas. Nah, selain itu, kalau saya lihat di teknologi sih, Mas, waktu itu yang cukup. Jadi karena line produksi kita waktu itu masih agak jarang nih yang produksi tas, produksi equipment itu dengan menggunakan teknologi yang mesin-mesin yang cukup baik. Nah, waktu itu founder kita dan sama-sama dengan manajemen Eiger yang lain, semua kita berusaha untuk bisa lakukan itu. Mesin yang terbaik, kita lakukan yang terbaik ya. Supaya kita berikan ada satu hal, kita persepsiin dulu lah. Karena itu masih produk minded itu masih kuat. Yang penting Eiger itu berkualitas pada waktu itu. Nah, itu yang waktu itu kita pakai. Nah, ini tuh berbeda, Mas. Fase sampai 2015 ya. Nah, 16 itu tuh transisi. Dan sekarang 2020 ke depan, kita tuh sudah berubah lagi, Mas, strateginya ya. Tentu saja ya. Karena setiap fase dari sebuah perusahaan itu pasti membutuhkan strategi yang berbeda ya. Betul. Apalagi semakin kesini kompetisinya udah berbeda kan dibandingkan sebelumnya kan. Betul. Aku akan ngejar sampai ke sana tuh karena aku pengen belajar beneran nih Pak Kris nih. Sama-sama saya juga belajar banyak sama Mas Indra. Ini seru banget nih kalau ngomongin Eiger. Katakanlah gini, jadi aku coba recap ya. Jadi pertama emang ini lebih kepada product centered lah ya. Jadi karena Pak Roni itu kan juga sangat perfectionist tentang produk ya. Dia serius banget. Pokoknya buat produk yang paling bagus, yang fit dengan customersnya ya. Makanya kan ngobrol, minta feedback ke para penggiat alam tadi kan ya. Ikut ekspedisi, nyobain langsung gitu kan. Kalau ada yang kekurangan, ada yang ngeluh, langsung diperbaiki. Intinya gimana caranya supaya Eiger itu menjadi produk yang paling baik bagi penggiat alam. Itu dulu fokusnya ke sana. Dan dengan merangkul banyak pelaku komunitas penggiat alam itu, otomatis nanti ada identik tuh. Jadi brand Eiger identik dengan penggiat alam ya, karena banyak dipakai oleh mereka, dilihat banyak orang, dan akhirnya orang ikut-ikutan mau beli. Aku bisa memahami itu tuh. Waktu pas lagi Eiger memutuskan untuk buat pabrik sendiri, itu kan biayanya kan nggak murah ya. Itu ada investasi atau itu murni bootstrapping? Jadi benar-benar dari dana perusahaan sendiri yang diputar itu? Kebetulan itu semuanya dari dana kita sih, Pak. Dan Mas, karena setelah growth itu kita ambil sebagian, kita sisihkan ya, dan akhirnya kita bisa bentuk pabrik itu. Jadi pada waktu itu. Bukan dana dari investor tuh ya, benar-benar dana dari keuntungan yang disisihkan ya. Organik banget ya berarti growth-nya. Organik banget. So tentu saja begini, produknya udah bagus nih. Udah dekat dengan komunitas customersnya Eiger sehingga pasti word of mouth sudah ada ya. Identik antara kegiatan alam dengan Eiger udah mulai kebangun ya.
tentu saja kan supaya bisa terus naik gitu, distribusi tadi. Yang ketiga tadi itu kan saya lihat itu pasti megang peranan kunci kan. Yang Betul. sebelumnya jualannya hanya di mall, kemudian ada keluar mall gitu ya. Iya. Itu boleh nggak diceritain itu? Jadi apa sih yang menjadi pembeda utama? Iya. Before dan afternya ya. Before yang itu kok kayaknya nih kita traction-nya nggak terlalu banyak, penjualannya nggak terlalu banyak. Begitu pas lagi distribution strateginya itu diubah, tiba-tiba langsung wah penjualannya langsung naik gitu. Itu di mana tuh bedanya before dan afternya itu Pak? Iya. Nah, ini Mas Indra mengantarkan saya ke fase kedua nih Mas. Setelah produk oriented tadi ya. Mungkin kalau teman-teman UMKM, wah apa aneh, maksudnya itu kan satu hal yang lumrah, produksi ya. Terus begitu bicara brand buat ada apa. Nah, mungkin ada sebagian hal yang menurut saya itu ini hasil dari pembelajaran kita setelah kita produk oriented, Mas Indra ya. Nah, waktu itu kita masarin di toko tradisional, kita masarin di Dep Store. Toko tradisional itu apa? Toko tradisional itu toko tas, dia jual macam-macam merek tuh Mas. Jadi dia di luar mall atau dalam mall? Dia di street level sih biasanya. Dia punya toko sendiri. Ruko dia atau rumah yang ruko khusus biasanya. Iya. Nah dia tuh jual campur-campur tuh Mas. Multi-brand kalau misalnya mereka masuk multi-brand semua ya. Dan kalau misalnya orang masuk ke Dep Store juga, Mas Indra, itu kan orang akhirnya bisa masuk ke sana. Itu tinggal gimana rezekinya kita orang nunjuk gitu Mas. Nggak ada bedanya semua ya. Meskipun kita buat yang terbaik apapun, itu orang nggak akan bisa bedakan. Mulai dari fase di 2015 ke depan, kita lakukan strategi yang berbeda Mas itu. Jadi kita mulai bergeser nih dari product oriented, mulai masuk ke customer oriented. Ya, itu mulai berubah tuh barengan. Jadi misalnya start pertama itu dari produk. Produk hari ini kita buat maksimal, kita buat kualitas, pasti itu ada komen, masukan, dan besoknya mungkin ada brand lain yang langsung bisa copy ya? Bisa copy, Mas. Itu nggak sulit gitu untuk bisa copy. Atau oke lah, ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, amati, tiru, melek-melek katanya. Ya. Ada juga gitu. nah, sebenarnya nggak masalah, Mas. Kita kan memberkati lah ya untuk pesaing kita. Kita sama-sama di pasar ini, kita semua saling mendukung. Nah, tapi bicara tentang story, Mas. Kalau waktu itu kita lakukan ada satu yang disebut dengan ekspedisi Borneo, di mana kita melakukan satu ekspedisi ke daerah hutan yang masih jarang sekali dikunjungi di sana, dan itu ada cerita di sana. Kita belajar gimana sih iklim tropis di sana. Kita banyak belajar dengan penduduk di sana. Kira-kira gimana sih mengubah satu keba, akhirnya keba itu alat bawa dari penduduk di sana, Mas, di Kalimantan. Akhirnya bisa dibuat, dimodifikasi, bekerja sama untuk bisa menghasilkan satu story. Nah, story inilah yang kelihatannya itu susah ditiru, Mas, karena kita lakukan ada satu cerita, ya. Terus berikutnya, orang masuk ke toko. Kenapa sih akhirnya saya lepas tadi dari Dep Store tradisional mulai berubah? Oke, kita kerjasama dengan toko-toko retailer kita, tapi yang kita fokuskan harus ada story, ya. Dibuatlah toko itu jangan tasnya dicampur macam-macam. Oke, gimana nih? Saya kerjasama dengan retailer yang tokonya full Eiger. Terus udah gitu dia tata tuh, mulai konsepnya semua. Orang masuk itu katanya kalau mau masuk toko retail yang paling baik, Mas, itu bukan ngelihat produk tapi lihat teater katanya. Jadi berbicara tuh si toko ya. Jadi dia bisa ada satu ngerasain, oh ini tuh kategori ini, dia berfungsi, ada story ini. Dia masuk tuh bisa enjoy. Nah, itu kita coba arahkan ke situ, Mas. Akhirnya toko-toko tradisional ini beberapa yang ingin kerjasama dengan kita tetapkan supaya orang masuk ke toko yang dikelola Eiger ataupun toko yang dikelola oleh si retailer kita, itu orang nggak bisa bedain. Oh, ini sama-sama nih. Pokoknya Eiger tuh ada satu cerita. Nah, kebetulan founder kita, Pak Roni Lukito, itu cukup tertarik dan punya passion untuk bisa bangun toko yang bikin story itu. 2012 kita dirikan flagship store pertama Eiger di Bandung, Mas, di Jalan Sumatera. Nah, itu cukup unik, Mas, bangunannya. Jadi pakai tenda, ya, kesannya tenda outdoor dari kayunya juga ada story, kayu bekas pakai, bekas rel kereta, kita gabung. Nah, story-story inilah yang kita kumpulin gitu, Mas. Akhirnya orang datang ke Eiger, oh ini tuh ada satu experience baru. Nah, kita mulai masuk ke fase itu. Terus di distribusi, kita mulai yang tadi toko-toko retailer tadi, kita mulai cabut tuh dari Dep Store. Supaya nggak tadi, Mas, datang ke Dep Store, oh saya pilih merek ini. Nah, kita pindah, bikin ke shopping mall. Masuk ke shopping mall, bikin satu showroom.
Sama ceritanya sama di sana. Sama kita mulai masuk ke street level. Kita bangun juga di situ. Nah, fase inilah Mas yang akhirnya menjadi satu antara si brandnya, produknya, terus udah gitu si channel distribusinya. Itu yang mulai agak berbeda dengan brand-brand lain gitu Mas. Itu mulai masuk ke fase kita coba paham nih experience yang didapat oleh customer itu seperti apa. Itu menarik ya. Jadi yang tadinya murni produk oriented dan sedikit mengabaikan bagaimana produk itu dipresentasikan ke publik karena ya berpikir kalau kita punya produk yang bagus otomatis orang milih ya. Ternyata nggak juga ya, karena kan orang kan nggak semua orang paham ya tentang kualitas dan lain sebagainya ya, asal tunjuk aja gitu. Betul. Kemudian di fase kedua tadi akhirnya memutuskan untuk keluar dari Dep Store, ya, membuat toko sendiri. Bisa yang di street level berupa ruko, bisa juga di mall, tapi outletnya milik kita sendiri. Betul. Ya. Isinya hanya produk kita sendiri. Dan didesain supaya jadi teater, ada experientialnya di sana sehingga story-nya Eiger tuh muncul. Betul. Ya. Sehingga Eiger ya beda dengan yang lain dong. Karena ya kita eksklusif, kita punya story, ada macam-macam di sana. Kurang lebih gitu ya. Iya, betul. Nah, persis sekali Mas. Itu kan kos semua itu. Ya buka ruko sendiri. Itu kan ruko kan milik sendiri kan. Artinya kan itu ada kan yang kita sewa juga, ada yang kita beli juga. Tapi itu kan intinya kan bukan mitra gitu kan. Itu kan benar-benar cabangnya Eiger sendiri kan. Betul. Itu kan semuanya kan uang semua itu keluar. It's a big investment, right? Dan itu kan juga ngandung resiko. Iya kalau berhasil, kalau enggak. Kosnya udah kadung gede gitu ya. Nah, apa yang bisa membuat orang tuh akhirnya mau datang ke toko Eiger dan kemudian era beli dan sampai ya rekomendasi lah, karena kan namanya bisnis itu kan hidupnya kan dari rekomendasi sebenarnya. Kan nggak bisa berharap cuma dari first purchase aja ya. Nah itu apa tuh yang bisa memastikan bahwa investasi besar untuk ngebangun toko sendiri di mall atau di street level itu beneran akhirnya bisa nge-boost sales? Itu apa tuh Pak? Sebetulnya cost ini lebih ke investasi ya Mas ya. Kita lihat dan kita melihat memang dalam satu investasi itu kita bisa tahu investasi itu benar atau salah setelah investasi itu dijalankan. Iya, itu dia makanya kan. Nah, tinggal kita lihat analisa nih resikonya seperti apa. Saya ingat sekali Mas, waktu itu tahun sekitar 2010 mungkin saya pertama kali buka ruko pertama tuh Mas di Malang ya. Waktu itu kita malah di Malang ya? Itu setelah flagship yang di Bandung jadi? Sebelum itu. Malah sebelum yang flagship. Tapi itu bentuknya bukan flagship lah, ruko ya. Terus kita mulai coba nih start dari Dep Store, kita masuk. Selalu ada satu hal tuh yang membuat kita itu harus berupaya keluar dari comfort zone kan Mas. Ya. Kalau misalnya kita pertahankan hanya bicara tentang di Dep Store kita nego misalnya bagi hasilnya, bicara apa. Mungkin hasilnya tuh nggak akan bisa signifikan. Nggak akan signifikan. Tapi kan yang guru saya sih Mas Indra ya, harus lakukan sesuatu yang lompatan satu hal yang berbeda. Nah, waktu kita pindah itu memang nggak mudah Mas waktu itu. Pindah pertama ke ruko, aduh ini narik orang traffic gimana ya. Akhirnya kita lihat tuh community yang di sekitar situ siapa. Kita kerjasama, kita datangkan misalnya ada pembicara, ada event-event, dia datang ke sana. Akhirnya mereka tahu ini Eiger nih, Eiger tuh jadi rumah kita. Saya selalu prinsipnya kalau buka toko itu harus jadi teman dan jadi konsultan. Jadi maksudnya datang ke sana tuh mereka tuh bisa homey. Nggak bicara tentang ini tuh harus dijual atau ada apa, itu cerita lain. Tapi yang penting mereka ngerasa ini tuh rumah saya. Mereka bisa berkumpul sama-sama. Nah, setelah dari sana kita baru ekosistem itu terbentuk tuh Mas. Ya, karena waktu dulu periode 2015 mungkin online tuh nggak seperti sekarang. Nah, nanti saya cerita yang periode 3-nya tuh. Setelah 2020 setelah after pandemi itu beda banget Mas strategi Eiger-nya ya untuk ke depannya. Nah, setelah komunitas itu terbentuk, masuk ke toko, akhirnya toko itu mulai hidup lah. Dan saya melihat model yang ini tuh ternyata bisa diterapkan di banyak lokasi, Mas, ternyata. Jadi kita panggil orang datang buat aktivitas. Tadi tetap EIGER kita lakukan, kita kasih education, inspirasi, kita tampung semua ya. Akhirnya itu yang seiring itu bisa berjalan. Memang saya akui nggak semua investasi itu berhasil, Mas, ya. Tapi kalau misalnya kita bisa minimize risk-nya, itu mungkin hanya 10%, 5% kita bisa lakukan. Dan ada satu hal juga, kadang-kadang kan ini bicara investasi itu kaitannya ke resiko juga, Mas. Nah, pada waktu Pak Roni Lukito kembali untuk memimpin Eiger, jadi CEO mulai 2015 waktu itu, beliau lakukan ada satu hal yang radikal, Mas, terobosan. Jadi waktu itu Dep Store kita upayakan supaya kita kurangi
dan kita bisa masuk ke toko-toko sendiri ini yang diperbanyak Mas waktu itu ya. Dan memang pada waktu itu distribusi ini cukup bagus Mas akhirnya. Bisa kita duplikasi yang tadi ya komunitas datang dan akhirnya bisa cerita Eiger-nya tuh jadi utuh Mas. Bukan salah sih bicara dengan Dev Store kalau misalnya konsep kita memang tadi lebih ke produk biar orang datang, traffic bagus ya. Itu tergantung policy dari masing-masing company sebetulnya. Tapi waktu itu kita pengen bicara Eiger itu harus dilihatnya utuh. Ada satu story yang bisa dilihat di sana. Nah, kita sesuaikan tuh. Jadi menurut saya kunci untuk teman-teman semua, kalau saya boleh sharing, itu adalah adanya kesatuan antara brand, produk, sama distribusi ini jadi terintegrasi Mas. Orang tuh ngelihat itu jadi satu semua. Ada story, dia disajikannya di mana ya. Itu yang justru akan jadi utuh ya. Yang itu nggak bisa didapat kalau di department store karena saturated banget produknya. Dan yang aku tangkap tadi ya dari cerita ruko pertama di Malang itu kan berarti kan kalau dalam bahasa kerennya sekarang tuh minimum viable product. Jadi sebelum Eiger investasi gede-gedean untuk buka flagship, untuk buka banyak ruko di mana-mana, tes dulu deh di Malang, ya kan? Betul. Gitu ya tadi ya. Buat satu aja dulu, kita pikirin gimana caranya datengin orang. Ketika eksperimentasi A, B, C dilakukan, ketemu formulanya. Ternyata ini formulanya baru di scale. Betul. Baru buka flagship di Bandung, baru buka di tempat-tempat yang lainnya. Betul. Wow, keren. Aku mau gali yang fase 3. Ini kayak MCU juga ya, Marvel Cinematic Universe ya. Ini fasenya udah fase ketiga nih. Nanti ada Thanos yang datang kayaknya. Tapi sebelum ngomongin fase 3 deh, aku masih tertarik untuk menggali tentang Eiger itu sendiri. Karena kita tadi udah ngomongin strategi ya. Jadi bahwa brand, keterlibatan komunitas, produk yang memang dibuat sefit mungkin dengan customers-nya, sebaik mungkin, dan juga distribusi tadi ya. Dengan eksperimentasi ketemu akhirnya punya jalur distribusi sendiri. Saya percaya bahwa strategi sebagus apapun baliknya ke orang. Setuju. Karena kan orang yang mengeksekusi strategi itu ya. Dan orangnya bukan cuma bicara 1, 2, 3 kan. Jumlah karyawannya berapa sekarang, Eiger? Sekarang hampir 2.000 Mas. Kan banyak kan. Dan gimana caranya supaya 2.000 orang itu punya visi yang sama, punya value yang sama, bergerak kerja, berpikir dengan yang relatif sama gitu kan, supaya harmoni kan. Itu kan berarti ada peran culture di situ. Betul. Nah, boleh nggak Pak Kris share dong dengan kita gitu, gimana ya caranya Pak Kris, Pak Runi ya pada saat itu bisa ngembangin people yang ada di dalamnya, ngebangun culture yang ada di dalamnya gitu, supaya bisa semua strategi yang kita omongin tadi itu beneran bisa terwujud. Karena impossible, mau secanggih apapun strateginya kalau misalnya people-nya nggak ngerakin itu strategi kan, nggak eksekusi budayanya nggak melekatkan semua orang untuk bergerak ke arah yang sama kan nggak mungkin. Nah itu apa tuh formulanya gitu ya, ngebangun people dan culture di Eiger itu gimana? Nah Mas Indra, pertanyaan ini tuh 2 pertanyaan tapi saya jawabnya jadi satu karena itu sebenarnya jawaban fase 3 Mas. Nah, berarti kita ngomongin fase 3 dulu atau itu? Fase 3 dulu aja deh ya. Fase 3 fase 3 dulu. Nah, tadi bicara tentang story semua ya. Itu kurang lebih fase di 2014 sampai 2020. Kita udah mulai bisa rangkum utuh tuh integrated marketing yang mulai jalan ya di sana. Terus udah gitu bisa bikin ada satu tadi sebagai teman, sebagai konsultan. Nah, masuk fase di 2019 itu ada perubahan culture pada waktu itu. Jadi kenapa reasonnya sebetulnya apa? Waktu itu kita menyadari itu Pak Roni sempat bilang ke saya juga karena secara grup company kita Mas itu bless and blessing sebetulnya. Itu bicara tentang care for people dan care for environment waktu itu ya. Nah dari sana kita bisa menarik kesimpulan bahwa Eiger ini harus care ke people. Nah banyak orang yang mengartikan care to people itu kan berbeda-beda Mas pada waktu itu ya. Padahal apa sih yang disebut dengan blessing, memberkati, memberikan berkah, itu adalah memberi nilai tambah yang menambah kebaikan untuk orang untuk jangka panjang. Sebetulnya masuknya ke situ. Jadi kita harus melihat bahwa semua people itu adalah satu kekuatan. Mulailah fase yang akhirnya masuk ke kita lebih ke customer centric Mas pada waktu itu. 2019 ke depan kita mulai semua sepakat, kita harus lihat ke customer nih mulai pada waktu itu. Dulu mungkin lihat tapi
lebih ke produk, lebih ke story ya Mas ya, lebih bukan melihat dari segi customer-nya. Nah, inilah fase yang ketiga Mas. Seiring dengan digital transformation. 2018 kita mencanangkan ada Edit 7, Aigerindo Digital Transformation. Ya, ada beberapa hal 7 poin yang akan kita perbaiki pada waktu itu dan kita sepakat lakukan digital transformation. Tapi di dalamnya itu ada unsur people-nya, Mas. Karena teknologi sama people yang akan mendukung ke sana. Nah, akhirnya kita mulai tuh. Kita tambah platform untuk teknologi, kita kembangkan sistem ya untuk di teknologi, kita beralih ke SAP untuk ERP-nya, dan ke people-nya pun kita mulai lakukan ada perbaikan. Karena apa? Tanpa ada human experience atau employee experience, kita nggak akan bisa sampai ke tahap customer experience. Itu nggak akan bisa. Karyawan kita yang merasa dia tidak diperhatikan, nggak akan mungkin berikan pelayanan yang terbaik. Jadi, Mas di sana. Berikan pelayanan terbaik untuk karyawan dulu. Nanti customersnya akan terlayani secara otomatis dengan baik. Nah, kita baru mulai tuh di 2019 karena kita sadar set culture rubah tadinya yang drive Mas lebih mengemudikan orang ya. Drive itu kan disiplin, relationship, terus udah gitu integrity, kemudian victory sama execution. Pokoknya bicaranya apa harus cepat, gercep ya. Kalau perlu produk itu ada ide cepat keluar gitu ya semua. Nah, akhirnya kita berubah jadi ke share. Share itu bicara tentang servanthood, harmoni, agile, respect, dan empowerment. Hampir semua itu bicara tentang gimana sih kita menumbuhkan kompetensi orang, Mas, akhirnya. Nah, fase itulah 2019 itulah mulai satu fase yang berbeda. Kita mulai benahi semua touch point dengan customer kita, Mas, dengan didukung oleh teknologi. Kita kembangkan banyak sekali platform di sana yang mendukung gimana sih beri pelayanan lebih baik ke konsumen kita, supaya mereka berikan kemudahan, feedback bisa kita terima lebih baik, Mas, karena begitu penting feedback dari customer. Kita merasakan, mungkin kita pernah mengalami masa-masa dulu ya, Mas ya, pada saat kita kok kayaknya nggak begitu paham feedback customer, ada apa? Nah, 2021 ke depan kita tuh perbaiki itu semua, Mas, supaya kita bisa menyerap, kita sadar bahwa feedback customer itu begitu penting ya, bukan hanya feedback dari expert tapi customer penting semuanya itu bisa bergabung jadi satu. Dari situlah Mas akhirnya kita sepakat culture people development untuk bisa menjadi satu bagian dari strategi bisnisnya Eiger. Nah itu tadi kan berarti kan pindah dari drive ke share ya. Itu tuh berarti culture ya. Itu adalah culture ya. Berarti drive itu core values. Sebutannya core values yang membangun culture. Betul. Gitu ya. Yang dilakukan secara konkret oleh manajemen Eiger untuk membangun core values share itu apa tuh? Nah, banyak company yang terjebak untuk culture itu lebih ke artefaksinya, Mas ya. Buktinya. Contohnya misalnya dia pasang banner ya. Ritual semangat semua ritual ya, bikin event ya, kebersamaan, terus begitu semangat panggil motivator ya untuk ke culture-nya. Nggak salah sih sebetulnya dengan itu. Tapi kita merasakan bahwa untuk membentuk satu culture itu harus ada perubahan dari asumsi orangnya. Ya. Pengalaman apa yang dia alami sehari-hari di kerjaan. Contohnya Mas, bicara share, hanya itu harmoni. Harmoni itu meminta kita untuk, ayo dong, kalau ada masalah, ada apa, berani speak up, berani bicara. Dengan respect, tapi berani. Mau atasan gimana, kita bisa sampaikan pendapat kita. Harus berani untuk memberikan pendapat. Tapi kalau kenyataan sehari-hari, Mas, misalnya saya, atau dari tim saya, sebagai leader, anak buahnya baru nanya, langsung udah lu jangan banyak tanya, lu lakukan aja begini ya. Nah, mereka pasti akan ngerasa, ini secara artefaknya kok bicara harmoni, tapi kenyataannya yang gue alami experience-nya kok saya nggak seperti itu ya. Nah, dia nggak akan merasakan, jangankan harap dia berubah jadi culture, Mas. Akhirnya dia akan merasakan, oh ini pengalaman yang saya terima itu nggak sesuai. Nah, pentingnya untuk membuat budaya itu, kalau menurut saya itu ada dua, ada role play-nya dan ada role model. Role play itu harus bisa membentuk suasana di kantor itu yang sesuai dengan harapan di culture-nya, Mas. Bukti konkret yang kita lakukan, kita Senin itu ada sharing group discussion, Mas. Semua bahas, lepas kita harus informal. Waktu itu kita bicara ada event-event menarik ya, setiap 1 kali 1 minggu. Terus kita lakukan juga ada internalisasi share yang bentuknya experiential, Mas. Mereka boleh ngungkapin semua ya. Kita bentuk juga
kayak kemarin saya ke beberapa divisi, saya bentuk, ayo dong kalau bisa ada masukan, ada apa, nggak usah kasih nama lah, kasih masukan, saya sendiri yang akan jawab mas, satu persatu ya. Dan mereka muntah tuh keluar semua ya segala, nggak apa-apa. Buat saya itu pelajaran, suara mereka itu berharga. Tujuannya apa? Kita menciptakan bahwa semua itu mereka berharga. Mereka menjadi satu orang yang jadi ujung tombak untuk ke bisnis ini. Jadi saya merasakan mas, apa kesimpulan untuk di strategi ketiga itu? Yang tadinya di product oriented, bicara langsung tentang story, masih tentang produk, integrated marketing di fase 2. Di fase 3, itu antara teknologi, people, dan bisnis itu akan membentuk experience yang berharga untuk karyawan dan customer. Customer at the end. Iya. Wow, keren banget itu. Iya. Ya, itu udah jadi kayaknya 2 semester tuh. Mata kuliah 2 semester itu. Bagi yang lagi ngerjakan disertasi atau tesis atau skripsi ya, langsung hubungi Pak Kris. Karena itu udah selesai, udah jamin A nilainya. Iya. Wow, 3 fase ya. Itu keren. Iya. Karena memang saya juga bisa ngebayangin sih, itu tuh sebuah keniscayaan ya. Memang biasa kalau teman-teman UKM tuh ketika dia mulai bisnisnya pasti fokusnya di produknya dulu. Iya. Which is fine kan? Ya nggak apa-apa. Betul. Iya. kan produk atau layanan kita kan solusi untuk customers kan. Benar. Di awal kita harus buktikan dulu bahwa kita bisa, produk kita, layanan kita beneran bisa jadi solusi. Iya. Buktinya dipakai kok gitu. Betul. Tapi ketika kita mau naik kelas, Iya. nggak cukup. Benar. Sekedar punya produk yang hebat yang jadi solusi nggak cukup. Iya. Kita harus menjangkau customer yang lebih luas lagi. Setuju. Harus ada keterikatan antara customer dengan brandnya kita. Iya. Ya, maka akhirnya masuk ke fase yang kedua dengan distribusi, dengan story-nya, yang Iya. itu full kita kontrol dan kita Betul. invest kemana-mana. Iya. Gitu ya. Integrated marketing. Integrated Mas, jadi marketingnya. satu. Iya. Sampai satu titik di mana itu nggak cukup lagi. Iya. Betul. Ya. Karena kalau untuk gedein ini perusahaan, ya balik lagi kita harus ngandalin orang-orang kita. Betul. Karena orang-orang inilah yang punya ide-ide brilian, punya inovasi-inovasi. Itu kan lahirnya kan dari orang kan ya. Benar. Yang menyentuh customers, yang melayani customers Iya. itu kan orang-orang kita. Persis. Betul. Maka fokusnya akhirnya yang awalnya di produk, yang kedua kemudian di distribusi, story, integrated marketing, Iya. akhirnya kembali kepada people. Betul. Dengan teknologi sebagai enabler di baliknya. Setuju. Pak. Yang semua Mas. itu akhirnya Iya. melahirkan value yang paling tinggi untuk customers. Iya. Cakep banget. Iya. Pandemi, Mas. Iya. Gue mau ngomongin pandemi, boleh ya? Boleh. Pandemi kan nggak ada yang naik gunung tuh. Iya. Itu Oke. gimana 2 tahun kemarin tuh pandemi? Iya, pertanyaan yang bagus banget, Mas. Waktu itu memang kita cukup kaget juga ya pertama Iya. kali ya. Kita belum ada persiapan yang cukup di Iya. sana. Kok tiba-tiba orang nggak datang ke toko kita? Iya. Kita harus waktu itu PKM ya. Ya. PPKM ya. PPKM. Dulu masih apa sih namanya? SD itu mah lain lagi. PSBB ya. PSBB, iya, PSBB ya. PSBB mah lotre. Oke. Ketahuan generasinya gue. Waktu itu kita merasakan bahwa kok tiba-tiba pengunjung berhenti, Mas, waktu itu ya. Nah, saya sempat berpikir keras juga pada waktu itu karena memang kok orang-orang nggak ada pada berani datang ke toko, semuanya sepi semua. Tapi kita tetap jalankan apa sih yang maksimal bisa kita lakukan. Nah, waktu itu kita sepakat pada waktu itu ada ide dari Pak Roni juga, kita switch, Pak. Waktu itu kita switch semua, yang tadinya bikin tas, akhirnya buat baju APD waktu itu. Okay. Ya, kita switch ke Itu sana. sosial atau bisnis? Nah, kita muncullah istilah karena pada waktu itu kita baru declare tentang values kita, Eigershare. Kita gembar-gemborkanlah gerakan untuk Eigershare ini. Ini bukan bicara tentang pencitraan sebenarnya, Mas, ya, karena kita tulus untuk bisa membantu pada waktu itu. Jadi semuanya itu kita bantu tuh, kita APD, kita produksi untuk semua ya. Cuma ini kan nggak bisa terus-menerus, Mas. Ini mungkin kuat untuk bisa menjalin network kan yang baik di sana. Nah, kita lakukan inovasi. Pada waktu itu kita keluarkan produk yang disebut dengan Eiger Protect. Eiger Protect ini adalah produk yang waktu itu kan kita masih takut ya, masih keluar rumah, apa-apa harus tertutup, ada apa semua. Nah, teknologi outdoor kita terapkan di Eiger Protect ini, Mas, supaya orang tuh ngerasa lebih safe pada saat dia keluar. Dan itu cukup bagus, mulai dari masker, serialnya semua. Tapi ya. itu produk komersil ya, artinya Produk itu komersil. memang tujuannya profit kan? Yes, yang itu komersil. Kalau yang tadi yang APD itu lebih ke CSR-nya sih untuk kita bantu ya. Tapi CSR ini kenapa? Supaya kita tetaplah kita merasa kita bisa berbuat sesuatu kan untuk bangsa sekaligus kita. menghidupkan value share itu secara konkret. Setuju. Iya. Jadi mereka juga lihat ada pembelajaran nih, corporate pun juga beri contoh itu kan untuk lakukan itu. Nah, yang berikutnya kita masuk ke Eiger Protect, terus kita bikin Eiger Comfort, Mas. Eiger Comfort ini memang teknologinya kita pakai outdoor, tapi baju yang nyaman sehari-hari dipakai di rumah.
Ya, saya sempat sih waktu itu ada story juga, udah daripada keluar dulu nggak aman, camping di rumah gimana deh caranya gitu ya. Kita pakai Eiger Comfort gitu, terus kita bikin seru-seruan cerita tentang camping di rumah, ada aktivitas di rumah ya, yang akhirnya tuh bisa diterima juga tuh sama orang pada waktu itu ya. Nah, itu bicara di produk. Di distribusi kita langsung lakukan hal yang berbeda, Mas. Kita bentuk ada yang disebut dengan, waktu itu sih masih agak tradisional, kita sebutnya WhatsApp Business. Sebetulnya nanti nextnya akan jadi platform yang jadi kita bisa shopping online tapi langsung ke toko. Jadi ke toko itu bisa langsung. Nah, kita sedang bentuk platformnya terus berkembang terus, Mas. Jadi katalog dari tiap toko itu ada, mereka bisa akses, mereka bisa beli langsung. Dan itu cukup bagus, Mas, pada waktu itu. Dan pada waktu itu kita lihat ada perkembangan yang cukup signifikan dari penjualan e-commerce kita, Mas. Karena waktu itu hanya sekitar 2%, akhirnya bisa berkembang sampai ke 17,5 sampai 20% pada waktu pandemi. Jadi yang dijual adalah produk tadi, yang Comfort, Protect tadi itu ya, yang laku. Dan di luar produk itu juga, Mas, yang produk sehari-harinya. Jadi kita banyak keluarkan juga produk yang Eiger 1989 disebutnya. Nah, Eiger 1989 ini tuh bukan untuk naik gunung, Mas, tapi kesannya tuh masih ada outdoor look-nya dapat. Tapi dia tuh bisa dipakai kemanapun, untuk bisa di rumah, bisa di mall, bisa ke tempat itu untuk traveling, Mas. Itu tuh orang tuh banyak yang kita sebuti outdoor adapter. Jadi mereka bukan orang naik gunung, tapi ide-idenya mereka stylishnya mereka masih pakai itu gitu, Mas. Yang penting bisa gayanya kayak pendaki gunung, padahal sebenarnya nggak bisa daki gunung. Itu saya itu. Iya. Dan ternyata daki gunung 100 meter udah ngos-ngosan saya. Tapi yang penting gayanya dulu bisa foto. Gayanya dulu ya. Nah, itu cukup diterimanya cukup bagus tuh, Mas. Jadi banyak sekali, dan ini pangsa pasarnya banyak. Jadi mereka yang nggak suka naik gunung sampai akhirnya after pandemi ini kita ngerasa banget orang yang udah kelamaan kejenuh di rumah mulai keluar nih camping satu akhir pekan ya, camping pakai camper van ya, camping untuk keluarga cuma barbekyuan, isi konten, yang penting gue ada konten nih buat gini ya, terus healing kan sekarang lagi musim nih ya, semua healing. Akhirnya itu tuh meledaknya ke situ, Mas. Jadi bukan ke yang hardcore achiever, di sana memang masih ada pasar juga yang achiever ya. Kalau achiever kan ini yang sifat orang yang komit untuk lakukan activity ekstrim, more ya, naik gunung dia 2 hari, besoknya dia harus bisa 1 hari, nah kurang lebih gitu. Tapi yang di outdoor adapter ini itu justru banyak sekali orang yang akan masuk ke situ. Bukan jadi ngebuka market baru ya pada saat pandemi justru. Betul. Produk baru, market baru gitu ya. Itu berkah pandemi juga lah ya. Benar. Iya. Wow. Dan memang strateginya akhirnya kita berkembang, ada kategori riding dan juga ada kategori untuk 1989 yang untuk lifestyle, Mas. Nah, orang juga kan sekarang banyak yang naik motor, motornya apa aja, nggak usah motor besar juga, tapi mereka bisa 1 hari, mereka bisa ride and camp. Jadi setelah naik motor, dia bisa camping dengan teman-temannya, udah gitu besoknya dia bisa kembali. Nah, ini tuh jadi tren, Mas, akhirnya jadi lifestyle. Nah, memang akhirnya ini yang akan membantu untuk bisa berkembang tuh, pertumbuhannya dari situ. Ya. Nah, kaitannya dengan Go International nih. Kan berarti kan pertama kita Eiger ya, mau ke Swiss ya, ke bawah gunung Eiger ya. Rencana ke depan tuh selain di Swiss, di Eiger itu di mana lagi? Mau merambah kemana lagi? Nah, konsisten ke visi misi brand ya, Mas ya. Sebetulnya kan memang arahnya ini ke tropical. Jadi kan sebetulnya misi kita bawa pengalaman untuk bisa di kehidupan outdoor di tropical. Kita persembahkan pengalaman terbaiknya untuk konsumen. Jadi memang fokusnya untuk di tropical. Berarti di tropical countries. Tropical countries. Nah, memang orang tanya, Swiss kan bukan tropical ya. Nah, kenapa reason kita masuk ke Swiss, Mas? Swiss itu secara persyaratan itu luar biasa. Kalau saya lihat persyaratan produk ya. Jadi kita bikin satu range khusus. Sebetulnya ini untuk membuat kita keluar dari comfort zone kita ke growth zone itu. Memaksa untuk naik di kelasnya Swiss. Kalau yang udah paling susah ini aja kita bisa lakukan, harusnya di tropical. Jadi kita mulai masuk nih ke Malaysia, nanti ke nextnya mungkin ke Thailand ya. Dan kita akan konsisten terus masuk ke tropical, Mas. Karena secara ya ini diferensiasi kita kan sebetulnya untuk bisa buat di situ. Apa sih, Mas, tantangannya untuk bisa menaklukkan pasar global ya? Itu apa? Misalnya teman-teman UKM pengen juga ikutan, gue juga pengen masarkan produk gue di global market gitu ya. Itu apa, Mas, tantangannya? Ya, tantangannya nomor 1, materi yang selalu Mas Indra sampaikan, inovasi, Mas. Gak ada yang lain ya. Jadi gimana sih kita bisa
memberikan satu solusi, satu inovasi yang akhirnya menjadi jawaban untuk konsumen. Kalau menurut saya itu yang paling penting. Jadi tantangannya banyak orang bicara, oh saya kasihkan produk yang terbaik, sebetulnya bukan sih. Tapi gimana sih kita bisa bisa diberikan satu solusi untuk pain dan needs-nya dari konsumen. Nah ini kan banyak sekali cara untuk bisa lakukan ke sana, Mas. Kita tampil dengan produk yang berbeda, kita jadi solusi, kita kembangkan people-nya tadi, Mas, menurut saya paling penting, dan kembangkan tadi enabler untuk enabling di teknologinya, untuk bisa membantu. Pada prinsipnya, konsumen yang sekarang, itu kan konsumen yang pengen apa-apanya cepat, mudah, ya. Anywhere, anytime, any device katanya, ya. Nah, gimana tuh caranya kita bikin, saya sering istilahkan jadi seamless experience. Dia mau belanja online, offline, dimanapun dia belanja, dia dapatkan experience yang sama, dan dia dapat jawaban yang untuk semua permasalahannya dia. Nah harapannya itu sih, Mas, tantangannya. Iya. Gimana caranya kita bisa memastikan semua checklist tadi itu terpenuhi ya, supaya bisa diterima di market global. Betul. Terakhir nih Pak Kris nih, bagi teman-teman khususnya yang pelaku UKM nih yang nonton di sini, apa nih saran dari Pak Kris untuk teman-teman ini supaya mereka juga bisa ikut naik kelas seperti Eiger? Iya. Monggo. Kalau dari saya, kita dimanapun kita harus terus belajar, Mas. Menurut saya itu paling penting di situ. Karena saya merasakan fase saya di Eiger ini, kita bisa bertumbuh di sini karena kita terus belajar. Berusaha untuk tahu, dan kita bisa melakukan hal yang tidak bisa, tidak biasa, tidak pernah. Cakep. Biasanya kan kalau orang udah biasa, dia pasti udah ahli lah lakukan itu. Tapi gimana sih? Ada satu quotes yang disebutnya itu push your limit. Kita nggak akan pernah tahu limit kita di mana kalau kita nggak dorong tuh, Mas. Nah, UMKM kalau saya pikir pasti fokusnya itu banyak hambatan di sana. Tapi ini balik lagi, Mas. Kadang-kadang kita sering mikirin hal-hal yang sebetulnya di luar kontrol kita, tapi hanya untuk concern. Jadi contohnya misalnya kita mikir, Pertamax naik, daya beli turun, harga naik. Nah, yang kita stresin tuh yang nggak bisa kita rubah. Tapi kita lupa sekian banyak ada hal yang bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Nah, yang tadi tuh, kita harus bisa lakukan, saya istilahnya tuh willingness to do more, Mas. Lakukan maksimal, terus pahami customer kita. Nomor satu itu. Nggak ada produk jelek, nggak ada produk bagus. Kita paham customer itu jadi jawaban nggak untuk customer itu. Ya. Nah, selain itu, setelah willingness to do more ini, baru kita lakukan eksekusinya dengan tim, Mas. Jadi saya selalu ada istilah, kita selalu ada 4T, Mas. Jadi tim, teman, kemudian ada teknologi, dan nomor satu itu ada Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi 4T ini. Jadi maksud saya 4T ini circle-nya tuh harus tepat. Jadi misalnya tim perkuat, kemudian teman, network, Mas. Saat kita niatnya bagus, network itu tuh akan datang sebetulnya. Tim, teman, Tuhan, kemudian teknologi. Teknologi yang melengkapi itu pada akhirnya. Menjadi enable ya, memampukan ya. Yes. Betul. Wow, cakep banget. Thank you so much. Makasih banget, saya belajar banyak pada kesempatan kali ini. Sama-sama, Mas Indra. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi nanti kapan-kapan. Thank you. Sukses banget, Mas Indra. Makasih ya. Thank you.